ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah ketiga yang perlu kita pelajari adalah bala. Bala arti aslinya membuat pakaian. Hal ini mengisyaratkan bahwa bala adalah bentuk ujian Allah yang berfungsi untuk membentuk atau membuat kepribadian manusia. Secara garis besar, bala terbagi menjadi dua kategori. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa nabluukum bisyarri wal khair. Bala itu bisa berupa keburukan, disebut dengan mihnah, dan bisa berupa kebaikan, disebut minhah. Contoh bala dalam konotasi yang buruk adalah apa yang dilakukan oleh rezim Fir'aun yang membunuh anak laki-laki. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Sedangkan contoh bala dalam konotasi yang positif atau anugerah adalah apa yang diperoleh oleh seorang cendekiawan zaman Nabi Sulaiman yang mampu untuk memindah tahta Ratu Bilqis dengan teknologi semacam teleportasi. Lalu dia menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Dari sini bisa ditarik simpulan, baik musibah maupun anugerah sama-sama masuk kategori bala. Dalam hal ini, yang terpenting adalah respon terhadap bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap bala perlu direspon dengan respon yang terbaik. Kalau berupa musibah, responnya adalah bersabar. Sedangkan kalau dalam konteks anugerah, responnya adalah bersyukur. Akan tetapi seringkali manusia terjebak melihat tampilan lahiriah. Oleh karena itu, salah persepsi memandang bahwa kekayaan merupakan suatu bentuk bala yang baik, sedangkan kemiskinan dipandang sebagai bala yang buruk. Dalam Al-Quran dikatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Seringkali manusia menduga kalau rezekinya lancar berarti sedang disayang Tuhan, namun kalau rezekinya tersendat menganggapnya sebagai bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak demikian, karena dalam konteks bala yang terpenting adalah responnya, bukan pada bentuk ujiannya. Jika diilustrasikan bahwa ujian itu sama saja, yang terpenting responnya positif atau negatif. Bisa jadi ada siswa yang mengikuti ujian, lalu dia menyontek dan nilainya baik. Di sisi lain ada siswa yang mengerjakan ujian secara jujur, kemudian nilainya jelek. Dalam konteks ini, yang dinilai orang baik adalah siswa yang mengerjakan soal dengan jujur sekalipun nilai lahiriahnya jelek. Sedangkan orang yang nilainya tadi baik, dia dianggap buruk dikarenakan dia mengerjakannya secara tidak jujur. Dari sini bisa dipahami seorang jutawan
yang bekerja dengan cara haram tentu statusnya lebih rendah dibandingkan orang miskin yang bekerja dengan halal. Dari sini bisa dipahami bahwa bala merupakan suatu bentuk ujian secara umum, baik dalam konteks musibah maupun anugerah. Yang terpenting kita tidak terjebak melihat tampilan lahiriah, melainkan fokus sama respon. Kalau mendapatkan musibah bersabar, kalau mendapatkan anugerah bersyukur. Inilah mengapa bala merupakan titik temu antara sabar dengan syukur. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.